Bersama saya Bena Rangkuti dalam Bincang Hebat. Rumah persiapan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan adendum. Nah, sudah lama kita tidak bertemu, sekarang kita kembali bersama. Saya coba menyapa terlebih dahulu siapakah yang sudah hadir di studio ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Long time no see. Mbak Bina sehat? Alhamdulillah Oke. sehat juga. Bapak Alhamdulillah. kesibukannya apa nih? Sudah lama nggak ketemu. Saya sampai cari-cari Pak Pri kemana ya? Ini lagi sibuk apa gitu ya? Pulang kampung, Mudik. mudik, terus juga ya bersilaturahmi dengan para tokoh-tokoh untuk menanyakan bagaimana pendapat tentang situasi negara ini dan menimba ilmu pengetahuan dari beliau-beliau itu. Siapa beliau-beliau itu? Saya pikir cukup dikenal. Satu umpamanya Profesor Amir Santoso, PhD. Profesor Rias Rasid, Profesor Maria Farida, mantan hakim konstitusi, Profesor Yudi Latif, Profesor Abdul Latif, ada Profesor masih muda Yudi Aryono, Dr. Parmuntian Sinaga, Dr. Atma Suganda, wah banyak lagi deh. Pokoknya para kaum intelektual yang saya Temui temui untuk belajar ya ilmunya dan bagaimana pikirannya terhadap bangsa ini. Mendengar namanya saja saya udah bergetar nih Pak Bro. Karena itu tokoh-tokoh besar semua. Iya. Kaum intelektual. Kaum intelektual. Nah, baik, Bapak nih ngobrolin tadi Bapak sudah ketemu dengan para tokoh kaum intelektual yang selalu mempunyai sumbangsih kepada negara ini, pemikiran-pemikiran, ide-ide cemerlang. Ini ada peristiwa-peristiwa aktual negara. Bapak kira-kira mengikuti nggak sih? Ada yang ikut, ya pilah-pilah sesuai waktu lah gitu. Sesuai waktu. Nah, menurut Bu Bina apa aja deh? Yang beli catatan Mbak Bina apa aja? Saya punya catatan beberapa peristiwa aktual nih. Di catatan saya ada tentang Bangsud gagal ajak amandemen kelima tahun 2024 lalu. Oke. Itu catatan pertama. Lalu catatan kedua saya tentang laut ada yang pagar, Pak. Oh iya, baru-baru ini ya. Terus yang ketiga, Pak, ini tentang Ketua Umum Golkar bilang pemilu mahal. Pak Bahlil ya. Ya, Oke. saat HUT Golkar. Presiden merespon, ajak ketum partai ubah pemilu mahal. Itu Ya. poin yang ketiga. Yang keempat, lanjut nggak nih Pak? Apa itu? Lanjut. Rakyat tuntut adili Jokowi. Oh ya, marak itu. Yang kelima Pak, Danantara. Nah, itu isu-isu yang saat sekarang ini sedang menjadi Iya, buah iya, bibir. Dari apa yang saya catat tadi, Bapak kira-kira tertarik membahas yang mana? Untuk hari ini. Apa ya? Yang terakhir aja. Oh, yang terakhir. Danantara. Danantara. Wah, semakin seru nih. Danantara. Kenapa yang terakhir yang dipilih? Kira-kira ada pemikiran berbeda gitu? Bisa di-sharing, Pak? Saya berpendapat ya, program presiden ya membentuk Badan Pengelola Investasi ini, BP Investasi dengan nama Danantara ini ya. Bagus gitu loh. Secara singkat bahwa badan ini akan dikelola sedemikian, hasilnya nanti akan membuat Indonesia itu kalau akan berbuat sesuatu, membangun sesuatu, tidak memerlukan investasi dari asing dengan dana sendiri gitu loh. Ya. Yakin, Pak, bisa tanpa asing? Nah, itu akan terjadi apabila dikelola secara profesional dan dipagri sedemikian sehingga harapan itu terjadi. Jadi seperti yang saat sekarang ini kan bagaimana beberapa pakar ya, dan mencuat di medsos, bagaimana keterlibatan DPR, tidak dilibatkannya KPK, tidak di BPK, itu menjadi tanda tanya gitu. Ada apa gitu. Jadi saya kepingin membahas ini ya sesuai ini rumah persiapan
kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, saya akan meninjaunya dari perspektif konstitusi. Pak, yang disampaikan Bapak tadi itu memang membuat orang tuh berpikir ya Pak ya. Mungkin ada yang bisa lebih detail lagi Pak mungkin. Saya baru lihat YouTube Kompas TV ya. Tentang apa Pak? Yaitu Bu Megawati itu pidato di hadapan kadernya dan pengurus PDI Perjuangan di sekolah partai mengatakan dua hal. Satu, mengkritisi hutang pemerintah di era Pak Jokowi. Oke. Kedua adalah mengatakan beliau bahwa Bu Mega itu pernah menyampaikan kepada Pak Jokowi, pemimpin itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan yang dituliskan para pendiri bangsa. Nah, ya. Jangan bikin versi sendiri, itu yang saya kira. Apa yang dipikirkan Ya, gitu ya. dan dituliskan para pendiri bangsa. Dan dituliskan para pendiri bangsa bukan versi sendiri. Ya, jangan bikin versi sendiri. Jangan bikin versi sendiri. Kan antik gitu, bagus kan? Unik. Unik. Nah, apa yang dipikirkan dan yang dituliskan oleh para pendiri bangsa itu, ya, sebelum Indonesia Merdeka udah disiapkan di BPPKI, disahkan 18 Agustus 1945, itulah dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Danantara, ya, Badan Pengelola Investasi itu yang mengelola keuangan negara ini, itu ada di dalam konstitusi itu. Itu dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan tapi kan sekarang bukan era itu Pak. Ya, Kira-kira ada nggak perbedaannya? benar. Ya. Bedanya satu, dari penyusunnya. Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh Founding Fathers and Mothers Indonesia, para pejuang kemerdekaan Indonesia. Oke. Oke? Ya. Kalau Undang-Undang Dasar hasil amandemen atau yang sering kita sebut Undang-Undang Dasar 2002, yang nyusun itu bukan Founding Fathers, yang nyusun itu anggota MPR Anggota MPR. tahun 99 Ya. dan apa? Dibantu LSM asing, ada keterlibatan asing. Makanya isinya ya seperti ini. Sekarang kalau Mbak tanya, apakah Danantara ada di situ? Ada. Termasuk sudah Danantara di sana. Hal keuangan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada di bab 8. Ya. Nah, hal keuangan itu pasalnya cuma satu. Pasal 23. Apa itu isinya Pak? Ya, ada 5 ayat. 5 ayat. Satu, masalah anggaran. Kedua, ngomong masalah pajak. Ketiga, masalah mata uang. Keempat, masalah keuangan negara. Itu cukup luas ya, keuangan negara. Dan kelima, masalah perlunya adanya Badan Pengawas Keuangan BPK. Itu cuma itu aja. Apa ada lagi begitu yang lainnya? Ada di penjelasannya. Seperti apa itu Pak? Penjelasannya itu memiliki suatu apa ya, nilai tersendiri gitu. Oke, di sini ada nggak buku Undang-Undang Dasar 45? Ini sepertinya lengkap Pak. Ada. Oke. Saya carikan biar saya nggak disebut ngarang. Ya, saya juga ingin Baca tahu. yang ini yang ini Bu. Isinya. Ini. Oke, baik. Oke. Saya coba bacakan ini pemirsa tentang isi di dalam apa yang sudah disebutkan tadi. Ini ya. penjelasan ya, di dalam Ini, penjelasan baik, ini. Penjelasan. Hal keuangan pasal 23 ya. Ayat 1, 2, 3, 4. Ayat 1 memuat hak back voting Dewan Perwakilan Rakyat. Cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintahan negara. Dalam negara yang berdasarkan fasisme, anggaran itu semata-mata ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi dalam negara demokrasi atau dalam negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja itu ditetapkan dengan undang-undang. Artinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sangat jelas kan nilainya itu. Bahwa kita itu bukan negara fasisme. Kita negara yang berkedaulatan rakyat. Ya. Sehingga masa anggaran itu
harus dibicarakan dengan Dewan Perkara Rakyat. Oke. Saya lanjutkan pemirsa. Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri dengan perantaraan Dewan Perwakilannya. Rakyat menentukan nasibnya sendiri karena itu juga cara hidupnya. Ada lagi mungkin tentang posisi DPR? Di bagian pasal 23-nya ini. Enggak, di bawahnya ada yang mengatakan DPR lebih kuat dari itu? Ada. Ini di pasal 23 yang masih menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat daripada kedudukan pemerintah. Nah, ini tanda kedaulatan rakyat. Nah, ini penting ini. Jadi orang karena penjelasan di dalam amandemen itu dihapus ya. Pesan-pesan nilai-nilai seperti ini nggak terbaca gitu loh. Sehingga yang tahun kemarin periode Pak Jokowi itu bagaimana mungkin anggarannya sedemikian besar untuk mengatasi COVID tapi lolos dari pengawasan. Itu nggak benar. Itu harusnya DPR yang harus mengawasi, ikut campur, BPK dan lain sebagainya, kan gitu. Gitu. Tapi itu tadi kesalahannya adalah Undang-Undang Dasar 2002 itu penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus sehingga kelewatan seperti itu. Menjadi terlewat. Iya. Coba ayat 5-nya coba. Cara pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah itu perlu ada suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Suatu badan yang tunduk kepada pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban yang seberat itu. Sebaliknya, badan itu bukanlah pula badan yang berdiri di atas pemerintah. Sebab itu kekuasaan dan kewajiban badan itu ditetapkan dengan undang-undang. Itu di bagian ayat 5. Apa kaitannya nih Pak? Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat jelas ya, tentang kedudukan DPR ya, pengawas ya, wakil rakyat. Ayat 5-nya ada pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Itu ada, sudah ada. Di Undang-Undang Dasar 2002 itu juga sudah ada. Ya kan? Kalau orang bilang ada. Jadi dari 5 ayat tadi di dalam Undang-Undang Dasar 2002 itu dijembreng gitu ya. Sudah jelas. Narasi sesuai jelas, tapi kalau saya baca sesungguhnya menurut saya berpendapat ini narasi-narasi dalam undang-undang, ya kan? Bahwa dalam menyusun rancangan pendapatan dan belanja negara setiap tahun 1 kali harus transparan dan seterusnya. BPK harus ada di ibu kota, tiap provinsi ada. Itu kan narasi-narasi di undang-undang. Oke, tapi kaitannya dengan Danantara di mana nih? Sebentar, saya akan mengatakan membandingkan dulu. Bahasanya apakah ada gitu. Kalau di Undang-Undang Dasar 2002 malah panjang. Ada pasal 23 udah dikembangkan rinci gitu. Terus ada pasal 23A, B, C, D, E, F, G. Ya, tapi kehilangan nilai karena penjelasannya hilang. Jadi dalam konteks ini saya ingin mengatakan tuntutan rakyat yang saat sekarang ada, perlunya keterlibatan DPR, BPK, KPK, ya, agar tidak terjadi atau jangan sampai terjadi kebobolan, ya, kerugian negara, gitu. Maka itu perlu pelibatan karena diatur di dalam konstitusi. Baik konstitusi yang saat sekarang hasil amandemen udah licik itu, di konstitusi aslinya juga ada. Ada juga. Ada. Sudah jelas. Baik. Jadi KPK itu bukan hanya memberantas korupsi kalau udah kejadian. Dia membaca aturan aja, dia akan tahu ini rawan ini kalau nggak ada kalimat gini, harus dikunci ini.
agar tidak terjadi korupsi. Begitu seterusnya. Jadi sudah itu tugas KPK. Harus dimanfaatkan. Suasananya makin menegangkan memang ya, tapi semakin seru apa yang disampaikan oleh Pak Pri. Saya ingin tahu juga nih, kira-kira ada harapan tertentu nggak? Apa kira-kira? Saya coba tanya ya. Gimana Pak Pri? Semakin seru sebetulnya ini. Yang pertama, sebagaimana saya sampaikan, saya sependapat dan mendukung adanya Badan Pengelola Investasi Danantara ini, ya kan? Daya Anagata Nusantara, ya kan? Ya. Energi masa depan Indonesia, ya kan? Bahwa dalam rangka pembangunan tidak memerlukan investasi asing, inti pokoknya gitu aja. Bisa mengelola dari sumber daya sendiri, berdiri di atas kaki sendiri. Presiden mandiri mengatakan, jadinya ya, Presiden mengatakan begitu, ya. Cuman gitu loh, hal itu harus dipagari, ya. Harus ada peraturan perundang-undangan sampai dengan turunannya yang bisa mencegah terjadinya kerugian-kerugian negara, agar jangan terjadi tangan-tangan setan. Terus yang ketiga, sebagaimana banyaknya harapan dari masyarakat dan para pakar, pengelolanya ada profesional, bukan hanya keterdekatan saja. Profesional, clean and clear. Ya. Ini hanya bisa diperoleh apabila seseorang itu setelah dilihat ABCD-nya cocok, dilakukan tes, psikotes, akan diketahui kompetensinya, karakternya dan sebagainya. Itu pengelolanya. Nah, keempat, ada pengawas internalnya. Pengawas internal itu juga harus profesional, gitu loh. Pengawas internal juga harus clean and clear. Bagaimana dia bisa mengawasi pekerjaan itu kalau dia nggak ngerti? Harus sama, ilmunya harus sama. Kalau saya bukan hanya Pak Jokowi, mantan presiden itu nggak perlu jadi badan pengawas di Danantara. Ya, nggak perlu. Dan yang kelima adalah pengawas eksternal, yaitu dalam sistem ketatanegaraan kita ada DPR, ada BPK, ada KPK. Itu dilibatkan. Itu amanat konstitusi. Kalau itu tidak dilaksanakan, itu berarti tidak sesuai dengan konstitusi. Itu belum ada. Baru kali ini saya ngomong itu. Kan cukup jelas, pasal 23 tadi. Ya kan? Jadi jelas nih ya beberapa poin yang Bapak sampaikan. Tentunya ada closing statement mungkin Pak sebelum kita akhiri. Apa harapan saya ini ya? Karena baru saja kemarin diresmikan, dilantik lah siapa ketuanya dan untuk berikutnya. Saya mengharap harapan-harapan dari rakyat dan harapan saya pribadi untuk agar Danantara ini pada rel konstitusi juga, ya, pelaksanaannya ya, masih bisa diperbaiki. Presiden dengan staf atau yang udah ada di dalam itu, cobalah bicarakan dengan para pakar yang di luar pemerintahan itu, ya kan? Saya punya ide seperti ini, bagaimana baiknya agar ini aman dan sebagainya. Baru dikelola, dibuat keputusan, dibuat aturan dan sebagainya. Hal itu bisa dilakukan dengan, ya, kalau saya baca buku Tonggak-Tonggak Orde Baru yang ditulis Bambang Wiwoho, ya, bagaimana menceritakan riwayat lahirnya Undang-Undang Perpajakan Indonesia, itu cukup lama dan ya itu tadi mendengarkan aspirasi para tokoh. Ya. Pemerintah itu saya punya ide seperti ini loh, baiknya gimana ya gitu. Jadi belanja ilmu terus disusun. Jadi jangan sehingga tidak banyak pertentangan gitu, gitu. Selamat. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Pri ini membawa manfaat dan nanti kita bisa lanjut kembali ya Pak di sesi-sesi berikutnya ya Pak. Kapan-kapan. Ya. Masyarakat, pemirsa sudah kangen juga nih mau mendengarkan diskusi-diskusi selanjutnya. Baik Pak Pri, terima kasih sekali sudah hadir ke studio. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu
Dan bisa terus mengedukasi dan memberi pencerahan selanjutnya ya Pak ya. Bermanfaat untuk masyarakat luas. Insya Allah. Salam sehat Pak Pri. Sehat selalu. Terima kasih. Amin. Baik. Perbincangan kita hari ini semakin lama semakin seru. Semoga nanti kita bisa melanjutkan untuk sesi-sesi diskusi berikutnya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Pri cukup jelas dan selalu menginspirasi. Semoga para tokoh yang lainnya lagi juga akan terus mengikuti beliau ya untuk menebarkan kebaikan dan inspirasi serta membawa manfaat bagi bangsa dan negara ini. Dari rumah persiapan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan adendum, saya Bena Rangkuti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.